Pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Durasi bertanya 1 menit, menjawab 2 menit, menanggapi 2 menit. Saya persilakan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 3. 1 menit dimulai ketika Bapak berdua berbicara. Terima kasih. Pertanyaan kami untuk paket nomor 4 tentang generasi emas itu, kira-kira apa strategi paket nomor 4 untuk dalam proses generasi Z ini tidak sekedar menjadi penonton, tetapi mereka harus menjadi pemain dan pelaku dalam seluruh kebijakan kita ketika paket nomor 4 menjadi bupati dan wakil bupati nanti. Itu saja, saya kembalikan. Cukup Pak, 20 detiknya kita stop. Oke, kita stop dulu 2 menit. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 4. Oke, baik Bapak Wakil Bupati ya. Generasi emas itu adalah mimpi kita bersama. Tetapi mimpi kita harus terarah. Jangan kemana-mana tidak jelas. Buatlah kami sebagai bupati dan wakil bupati, kalau kami dipilih oleh masyarakat, maka yang pertama kita perhatikan dulu tingkat dasar, tingkat menengah. Karena itu adalah wewenang dan haknya bupati. Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuh mati nanti. Tidak boleh. Jadi apa? 1, lihat tingkat pendidikan anak-anak putus sekolah SD masih besar. Hanya tamatan SD, hanya tamat SMP saja masih 36% itu besar. Maka kita dorong supaya mereka, program kami adalah 1, 1000 beasiswa bagi anak yang berprestasi, itu akan memacu anak-anak untuk berkompetisi. Yang kedua, kami bidik mama bapak mamanya. Yang ketiga dengan program tadi, program Inepare. Yang ketiga, kita lihat ada banyak sekali guru-guru sukarela di desa-desa yang tidak optimal. Nah itu yang kita bantu, kita bereskan, karena itu tugasnya bupati. Jangan mimpi di siang bolong. Jadi bapak mama sekalian, mari kita lakukan apa yang menjadi wewenang. Tentu Pak Jafar sudah pengalaman ya. Tentu Pak Jafar juga pasti tahu tingkat dasar, tingkat menengah, itulah yang menjadi hak dan wewenang seorang bupati. Jangan mimpi terlalu tinggi. Dicukupkan 17 menitnya? Kita stop? Baik, kita stop. Terima kasih, mohon tenang. Mohon tenang. Ya, nanti sebentar lagi saya akan persilahkan untuk bisa tepuk tangan. Saya persilahkan kepada paslon nomor 3 untuk bisa menanggapi, silakan. Durasi waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Ya, ketika kita bicara tentang 25 sampai 50 tahun ke depan, generasi ini memang saya setuju, kita harus dari dasar. Mulai dari TK, SD, SMP, ini harus benar-benar kita ciptakan sebagai generasi yang siap untuk bertarung ketika dia berada di dunia mana saja, baik dunia kerja, dunia politik, bisnis, dan lain-lain. Tetapi dasarnya memang harus dari situ. Saya sepakat, dari TK, SD, dan SMP, sehingga di tingkat SLTA dan perguruan tinggi, itu mereka tinggal menambah bagaimana spesifik mereka untuk berdiskusi tentang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi dasar tentang moralitas, mentalitas, dan ideologi kebangsaan kita itu ada dari bawah gitu. Sehingga kita ke depan tetap mempersiapkan generasi Z yang punya fondasi yang sangat kuat tentang ideologi negara kita ini. Ini saya setuju, dan mudah-mudahan ketika kami terpilih nanti juga, kami tetap akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada, baik perguruan tinggi dan juga paslon-paslon yang ada. Karena Ende ini tidak bisa dibangun sendiri. Seluruh komponen harus maju bersatu untuk membangun Ende ke depan. Sekian dan terima kasih. Masih ada 30 detik, Pas. Dicukupkan, harap tenang. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Harap masih ada tenang. waktu, saya tambah Masih ada, sedikit. silakan. Bukan saja dari TK atau PAUD, tapi kita ingin generasi emas mulai dari stunting. Stunting kita nol ke ini sehingga kita bangun generasi emas dari kandung ibunya, kita perhatikan itu sehingga Ende dari zero stunting menuju Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dicukupkan?
Baik, kita cukupkan. Pasangan calon nomor urut 4 tetap ada di podium. Saya akan persilahkan untuk bisa bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan pasangan calon nomor urut 1. Durasi bertanya 1 menit, saya persilahkan kepada Bapak berdua. Oke, Bapak Yosep Badioda ya. Tentu kemarin sudah belajar tentang ekonomi oranye ya, orange. Sebagai kabupaten yang kaya akan budaya dan tradisi, bagaimana Anda memanfaatkan ekonomi oranye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi? Silakan. Sebentar, kita stop dulu, sudah tidak dimanfaatkan lagi, kita set 2 menit. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1, silakan Bapak berdua. Ekonomi orange, ekonomi kreatif yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif adalah bagaimana kita membentuk komunitas kreatif. Dengan adanya komunitas, maka baru bisa kita kembangkan ekonomi kreatif. Tanpa itu kita hanya bermimpi, Bapak Mas sekalian. Jadi saya kira dari saya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif atau orange, maka kita sangat mengandalkan kaum Gen Z. Jangan anggap enteng dengan kaum Gen Z, karena mereka inilah bagian dari digitalisasi, bagian dari ide dan gagasan yang mereka akan timbulkan dan kembangkan untuk menumbuhkan perekonomian baru. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Masih ada 50 detik, mau ditambahkan? Dicukupkan? Boleh dicukupkan, boleh di stop timernya 2 menit. Saya persilakan untuk bisa menanggapi pasangan calon nomor urut 4. Baik Bapak Yosep, ternyata Bapak Yosep menjilat ludah sendiri ya. Bapak kemarin mengatakan bahwa generasi kita hanya mengurus perut saja. Tidak ada orang kreatif di Kabupaten Ende. Bapak piknik kurang jauh Bapak. Karena ada banyak sekali orang-orang muda kreatif yang ada di kota Ende. Bahkan tersebar di paslonnya Bapak. Orang-orang kreatif. Cuma Bapak terlalu lama di Jakarta Bapak. Maka Bapak tidak tahu kota Ende seperti apa. Harap tenang, silakan Ya. dilanjutkan, harap Jadi tenang. kreativitas itu ada di semua golongan, ada di semua lapisan masyarakat. Karena saya sering sekali menemukan orang-orang kreatif yang ada di Kabupaten Ende. Ya, jadi yang Bapak omong itu adalah justru Bapak membantah apa yang sudah Bapak omong kemarin. Ya. Harap tenang. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, saya pikir satu pembelajaran yang baik buat Pak Yosep Badioda ya. Oke, baik. Masih ada 40 detik, dicukupkan? Boleh cukup. Sebentar. Ya, sebentar. Nanti saat sudah selesai prosesnya, sebelum jeda saya akan persilahkan untuk bisa tepuk tangan, bisa memberikan dukungan kepada pasangan calonnya. Pasangan calon nomor urut 4 tetap ada di podium, silakan bisa duduk. Saya mengundang pasangan calon nomor urut 2. Silakan pasangan calon nomor urut 2. Kali ini pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Durasi bertanya 1 menit, menjawab 2 menit dan menanggapi 2 menit. Saya persilahkan untuk bisa bertanya pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 4. Kalau tanya perguruan tinggi negeri bisa setuju tidak? Perguruan tinggi negeri setuju atau tidak? Setuju. Soal kewenangan nanti kita omong soal kewenangan. Silakan Bapak. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Paslon 04 terkait menciptakan generasi emas. Tentunya kita bicara Ende bukan hari ini, tapi Ende menuju 2045. Nah, pada kontes tema kita kali ini, satu pertanyaan Paslon 04, setuju atau tidak hadirnya perguruan tinggi negeri di Ende? Terima kasih. Oke.
Dicukupkan waktunya? Dicukupkan? Saya stop waktunya. Oke, sebentar. Kita akan persilakan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan untuk bisa menjawab pasangan calon nomor urut 4 dengan durasi waktu 2 menit. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Oke. Bapak Ibu kita sedang live. Bapak Ibu kita sedang live. Bapak Ibu bukan cuma dilihat masyarakat ND. Tetapi Bapak Ibu dilihat masyarakat se-Indonesia. Jadi tolong tenang supaya pasangan calonnya bisa berbicara dengan baik. Terima kasih. Baik, perguruan tinggi negeri, kenapa tidak? Kenapa tidak? Apa urusannya dengan kami? Kami tidak ada urusan. Bapak mau memimpin perguruan tinggi negeri, mau perguruan tinggi dari luar negeri pun juga, silakan. Silakan, boleh. Kami tidak pernah menghalangi siapapun juga untuk berkreasi. Cuma saya ingatkan, jangan mimpi terlalu tinggi, bos. Ya, jangan tidak pernah kuliah, tapi mimpi sekolah negeri. Ya, mungkin konsepnya itu bisa tanya Dr. Domi dan Pak Yosep, ya kan? Dr. Domi dan Pak Yosep ini dua orang lulusan negeri. Termasuk saya, nanti tanya dia punya suasananya. Jadi itu, jadi kami tidak ada masalah. Mau negeri ke luar negeri, hajar bos. Tidak ada masalah. Masih ada waktu? Ya? Dicukupkan? Oke, sudah. Cukup? Baik, Cukup. kita cukupkan. Terima kasih. Boleh di stop? Bapak Ibu, saya diminta untuk bisa menertibkan para pendukung pasangan calon. Saya tidak ingin ada yang akan saya minta keluar. Jadi tolong kerjasamanya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tetap bisa memberikan dukungan dan Bapak Ibu tetap tertib, debat kita berjalan dengan lancar. Saya persilakan untuk bisa menjawab, menanggapi. Baik, terima kasih. Ketika ada muncul kalimat tidak pernah kuliah, mohon maaf. Setiap anak ND wajib kuliah. Paling tidak kita sampai SMA. Terkait perguruan tinggi negeri, kenapa kami tanyakan? Karena ketika yang menjadi bupati dan wakil bupati itu ada ruang bahwa Pemda punya kewenangan untuk mengusul perguruan tinggi negeri. Punya kewenangan, bukan tidak. Ya, boleh. Silakan tambah. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan tadi barangkali mungkin saya tambahkan sedikit. Memang mungkin disampaikan tadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Memang pemerintah daerah sesuai dengan amanat regulasi mengurus untuk kabupaten pendidikan dasar, TK, PAUD, SD, SMP. Dan bagi kami untuk SD, SMP kami pastikan penghapusan iuran komite. Yang kedua, terkait dengan pendirian perguruan tinggi negeri. Itu kita baca baik-baik di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234 tahun 2000. Posisi legal standing salah satunya adalah pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengusulkan perguruan tinggi. Dan kami pastikan ketika tanggal 27 November 2024 kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, perguruan tinggi negeri akan kami hadirkan selama kepemimpinan kami dalam kurun waktu 5 tahun. Ya. Yang berikut, yang luar biasa kalau seorang sarjana mendirikan perguruan tinggi. Waktunya habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Mohon untuk tetap berada di podium. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4 bisa duduk. Saya mengundang pasangan calon nomor urut 3 karena pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya. Kali ini akan pasangan calon nomor urut 3, mohon maaf. Pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya dengan pasangan calon nomor urut 2. Sebelumnya saya ingatkan moderator supaya menghindari urusan seperti ini tidak boleh menyentuh dengan urusan privasi atau pribadi kami kandidat. Supaya pendukung kita bisa aman, moderator harus stop ketika ada menyerang pribadi. Karena ini paket, hadirnya ini paket. Baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Silakan langsung Anda sampaikan pertanyaannya.
Waktu Anda tinggal 20 detik, silakan. Interupsi dulu, tadi saya ingatkan. Interupsi, tidak boleh. Bapak. Harus tahu pertanyaan. Bapak. Dan saya interupsi. Bapak. Dimulai ketika Anda mulai saya berbicara. Mau jaga keamanan kita semua. Silakan 10 detik saya lagi. takut kalau sentuh secara pribadi ini bisa ribut. Baik. Harus paham itu. Saya ingatkan moderator. Baik. Baik. Waktu itu habis. Baik, terima kasih. Baik. Sabar. Baik, Bapak Ibu. Moderator. Baik. Bapak Ibu, saya sebagai moderator mohon tenang. Bapak sebagai calon bupati dan wakil bupati sudah tahu. Sabar. Sebentar Bapak, Sabar. tolong dimatikan.